Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilia Gita Amanda. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi. Sebelum saya lanjut, teman-teman, udah pada tahu belum sih apa definisi dari turunan? Nah, kalau teman-teman belum tahu definisi dari turunan itu apa, simak penjelasan lebih lanjut dari materi yang akan saya bawakan ini ya teman-teman. Nah, ini dia definisi turunan. Apa sih turunan itu? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, proses dalam menemukan turunan itu disebut dengan diferensiasi. Dalam turunan juga ya teman-teman, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan dalam memecahkan soal turunan. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Ini dia teman-teman, rumus turunan. Rumus turunan. Untuk penjumlahan, rumus turunannya yaitu Y sama dengan U aksen ditambah V aksen. Oke teman-teman, ini rumus untuk penjumlahan. Nah, rumus untuk pengurangan yaitu Y sama dengan U aksen dikurang V aksen. Oke teman-teman, ini rumus untuk pengurangan. Untuk soal pengurangan ya teman-teman. Nah, untuk soal perkalian, rumusnya yaitu Y sama dengan U aksen dikali dengan V ditambah U dikali V aksen. Oke teman-teman, ini adalah rumus untuk soal perkalian. Rumus untuk soal pembagian yaitu Y sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ya teman-teman, ini adalah rumus untuk soal pembagian. Nah, U aksen ini teman-teman didapatkan dari U, dari soal. Nah, soal awalnya itu kita sebut dengan U dan V. Dari soal itu kita harus menentukan yang mana U dan yang mana V-nya. Nah, untuk menemukan U aksen itu, kita ada rumus ya teman-teman. Rumus mencari turunan yaitu dimisalkan UXN, UX pangkat N sama dengan U dikali N-nya pangkat ini guys, turun menjadi U dikali N. X-nya pangkatnya ini tetap dan dikurang dengan 1. Begitu rumusnya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita ada nih soal 3x kuadrat. Berarti ini adalah U-nya. Untuk mencari U aksennya yaitu 3 dikali dengan 2. 2-nya dapat dari mana? Dari pangkat ini diturunkan ke depan. Jadi 3 dikali 2, X. 2-nya ini pangkatnya ini tetap ya teman-teman. 2 dikurangi dengan 1. Satunya dari mana? Dari rumus. Dari ketentuan rumus ya teman-teman. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 2, 6. X, 2 dikurang 1, 1. Nah, dalam pemangkatan, kalau pangkatnya itu 1, tidak perlu kita tulis lagi ya teman-teman. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan membahas soal-soal sebagai berikut. Yang pertama nih teman-teman, ada contoh soal penjumlahan. Dengan soal yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2. Penyelesaiannya, nih ini penjelasannya dulu ya teman-teman. Bila y sama dengan fx sama dengan ux plus vx. Nah, ux dan vx sebagaimana yang sudah saya omongkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada soal turunan, kita harus menentukan dulu u-nya yang mana dan v-nya yang mana. Oke.
di mana turunan dari UX adalah U aksen X, dan turunan dari VX adalah V aksen X. Maka dari Fx adalah F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Jadi, jika Y sama dengan U plus V, maka Y aksennya adalah U aksen plus V aksen. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita menggunakan konsep turunan. Maka Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2. Kita tentukan dulu U-nya yang mana dan V-nya yang mana. U-nya itu adalah 3x pangkat 3. V-nya adalah 7x pangkat 2. U aksennya berapa teman-teman? Nah, dalam mencari U aksen, kita memakai rumus yang ini tadi ya teman-teman. UX pangkat N sama dengan U dikali N X pangkat N min 1. Dari soal ini, 3X pangkat 3, yaitu 3 dikali dengan 3, X pangkat 3 dikurang dengan 1, yaitu menghasilkan 9X pangkat 2. V-nya juga sama teman-teman, kita menggunakan rumus yang tadi, UX pangkat N tadi. V-nya berapa? 7x kuadrat. V aksennya berapa teman-teman? 7 dikali dengan 2x, x ya, pangkatnya tetap 2 dikurang dengan 1, yaitu hasilnya 14x. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, jika pangkat hasilnya 1, maka tidak usah ditulis lagi, oke? Nah, berarti hasilnya adalah Fx, F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen sama dengan 9X pangkat 2 ditambah 14X. Nah, bisa kita sederhanakan lagi nggak teman-teman? Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena di sini X-nya ada pangkat. Yang 9X kuadrat ini ada pangkat. 14X-nya ada pangkat nggak? Ada. Berapa? 1. Tapi dia berbeda pangkatnya. Maka dari itu, ini tidak bisa dijumlahkan ya teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal dengan bentuk perkalian. Kita akan mencari turunannya. Bagaimana dengan rumusnya, yaitu rumus perkalian turunan tadi apa teman-teman? Yaitu Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah UV aksen. Nah, kita menentukan dulu nih, U-nya yang mana, V-nya yang mana. U-nya, kita lihat teman-teman. U-nya yaitu 2X ditambah 1. Ini U. V-nya adalah 3X kuadrat. Nah, 3X kuadratnya yang dapat dari mana teman-teman? Dari bentuk soal awalnya tadi, yaitu 3 dikali 2X plus 1 dikali X kuadrat. Kan 2X plus 1 ya dalam kurung ya teman-teman. Berarti kita kalikan dulu ini. 3 dikali X kuadrat. Yang menghasilkan adalah 3X kuadrat. Jadi ini ya teman-teman. U aksennya adalah 2. Dari mana 2? Seperti yang rumus tadi ya teman-teman, UX pangkat N tadi. Di sini pangkatnya berapa kalau nggak ditulis? Yaitu 1. 1 dikali 2, 2. X, 1 dikurang 1, 0. Habis. Berarti X-nya tidak usah kita tulis ya teman-teman. Berarti U aksennya adalah 2. Satunya kemana? 1 turunan dari 1 adalah 0. Jadi teman-teman, turunan dari angka yang tidak memiliki variabel itu hasilnya 0. Semua angka jika diturunkan dan tidak ada variabel, hasilnya adalah 0. Sekarang yang V. Yang V ini 3X kuadrat. V aksennya berapa? 6X. Jadi, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Y aksen sama dengan 2 dikali 2 ini dapat dari mana? Dari U aksennya. Lihat nih, U aksennya berapa? U aksennya adalah 2.
V-nya berapa? V-nya adalah 3X kuadrat. Maka 2 dikali 3X kuadrat. Ditambah U-nya berapa? U-nya adalah 2X plus 1. Mari kita masukkan, yaitu 2X plus 1. Dikali dengan V-aksen. V-aksennya berapa? V-aksennya yaitu 6X. Bisa kita jumlahkan teman-teman? Bisa. 2 dikali 3X kuadrat, yaitu 6X kuadrat. Ditambah 2X dikali 6X, yaitu 12X kuadrat. 1 dikali 6X, yaitu hasilnya 6X. Dari sini masih bisa kita jumlahkan teman-teman, masih bisa. Kenapa? Karena di sini variabelnya memiliki pangkat yang sama. Oke, 6X kuadrat ditambah 12X kuadrat ditambah 6X. 6X-nya nggak bisa kita jumlahkan digabungkan dengan X kuadrat ini ya, karena dia pangkatnya berbeda. Yang bisa kita jumlahkan adalah 6X kuadrat ditambah 12X kuadrat. Berapa hasilnya? 18X kuadrat. 6X-nya turunkan, ditambah 6X. Oke, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 18X kuadrat ditambah 6X. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, di sini ada bentuk soal pembagian, teman-teman. Soalnya yaitu Y sama dengan 3X min 2 dibagi 5X plus 6. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu U-nya mana, V-nya mana. Seperti biasa ya, teman-teman. U-nya yaitu 3X min 2. V-nya yaitu 5X plus 6. U-aksennya berapa? U-aksennya adalah 3. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. 2-nya ini turunan hasilnya adalah 0. Jadi tidak usah kita tulis lagi. 3X turunnya adalah 3. Nah, V juga begitu. Sama kan bentuknya, jadi turunannya adalah 5. Oke, maka rumusnya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan, U aksennya berapa teman-teman? U aksennya adalah 3. 3 dikali V. V-nya berapa teman-teman? V-nya adalah 5X plus 6. Berarti 3 dikali 5X plus 6 dikurangi U-nya berapa teman-teman? U-nya adalah 3X min 2. U-nya adalah 3X min 2. Masukkan. Dikali V aksen. V aksennya berapa? V aksennya adalah 5. Dibagi dengan V kuadrat. Ini V-nya ya kan? V-nya adalah 5X plus 6. Berarti dibagi dengan 5X plus 6 pangkat 2. Maaf ya teman-teman, di sini saya salah ketik, harusnya ini adalah plus bukan min. Oke, mari kita jumlahkan. Y aksen sama dengan 3 dikali 5X adalah 15X, ditambah 3 dikali 6 yaitu 18, dikurang 3X dikali 5 yaitu 15X, dikurang 2 dikali 5 yaitu 10, dibagi dengan 5X plus 6 kuadrat. Yang hasilnya yaitu Y aksen sama dengan 28 dibagi dengan 5X plus 6 kuadrat. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasannya yang bikin kalian kurang paham. Bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.